Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintari, mahasiswa RPL S1 Keperawatan Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan keyakinan universitas, yaitu dengan topik relevansi perjuangan dakwah Bilhal Yarsi Sumbar di masa sekarang dan masa depan. Jadi Yarsi Sumbar ini digagas dan didirikan oleh pahlawan nasional atau seorang mantan Perdana Menteri Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Nasir, bersama para pemimpin dan ulama di rantau dan di ranah Minang. Pelayanan kesehatan yang dibentuk oleh beliau bukan hanya sebagai tempat untuk berobat, tempat untuk pelayanan kesehatan, namun juga sebagai medan dakwah. Tahun 69 didirikan Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Tahun 71 Ibnu Sina Padang Panjang. Tahun 72 Ibnu Sina Padang. Lalu juga pada tahun 72 juga didirikan Balai Kesehatan di Payakumbuh yang kemudian berubah menjadi RSI Payakumbuh pada tahun 2003. Lalu tahun 75 didirikan sebuah balai kesehatan di Kampar, lalu berubah menjadi RSI Simpang 4. Lalu pada tahun 78 didirikan Balai Kesehatan Panti, dan pada tahun 2019 Balai Kesehatan Panti berubah menjadi RSI Panti. Juga tahun 83 didirikan Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi. Lalu tahun 2000 berkembang menjadi APER, tahun 2008 menjadi Stikes Yarsi, dan tahun 2014 didirikan Universitas Muhammad Nasir atau UMN. Lalu tahun 2000 Stikes Yarsi kemudian bergabung ke dalam Universitas Muhammad Nasir. Selain itu, selain adanya rumah sakit, juga Yarsi Sumbar juga mendirikan Toserba Masyitah di Bukit Tinggi, didirikan tahun 86. Lalu tahun 2012 didirikan PT Yarsi Citra Mandiri. Lalu tahun 2019 didirikan Toserba Masyitah menjadi PT Masyitah. Untuk visi misi Yarsi, visinya yaitu menjadi lembaga penyelenggara layanan kesehatan dan pendidikan terkemuka di Sumatera bagian tengah, berbasis syariah dan berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia tahun 2030. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama, membangun ekosistem kesehatan pendidikan, layanan berkualitas dan islami, tata kelola syariah yang kuat, lalu memperluas jaringan global, lalu berkontribusi nyata bagi masyarakat. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Yarsi Sumbar yaitu ada dokter berjumlah 132 orang, di rumah sakit 116, di yayasan ada 8. Lalu untuk dosen ada 60 orang, lalu untuk tenaga perawat 658 orang, untuk nakes lainnya 276, untuk non medis 531. Jadi totalnya sekitar 1636 SDM yang dimiliki oleh Yarsi Sumbar. Lalu ada strategi pengembangan rumah sakit. Yang pertama yaitu layanan holistik
dan Islami. Di sini pengembangan program layanan unggulan di setiap rumah sakit. Lalu ada nanti penerapan standar pelayanan holistik yaitu secara fisik, mental, dan spiritual. Lalu integrasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek layanan. Untuk bagian infrastruktur dan teknologi, di sini dilakukan pembangunan dan renovasi fasilitas untuk kenyamanan pasien. Lalu dilakukan modernisasi peralatan medis yang berkelas. Lalu pemenuhan standar akreditasi tertinggi. Lalu strategi pengembangan rumah sakit yang ketiga yaitu penguatan SDM profesional melalui pengembangan kompetensi karir dan pengembangan peningkatan kesejahteraan dan program penghargaan. Lalu untuk juga ditingkatkan transformasi digital dan inovasi teknologi melalui sistem informasi yang terintegrasi, melalui digitalisasi administrasi, lalu bagian modernisasi peralatan. Lalu kita masuk ke strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang tadi kan rumah sakit, yang ini universitas. Juga dilakukan mutu dan akreditasi. Di sini dilakukan revitalisasi kurikulum dan program studi, lalu peningkatan akreditasi dan kolaborasi global. Lalu untuk bagian fasilitas dan infrastruktur dilakukan revitalisasi sarana prasarana pendukung dan pembelajaran. Juga nanti akan dikembangkan bagian transformasi digital dengan digitalisasi layanan dan penguatan infrastruktur teknologi. Juga nanti ditingkatkan SDM yang profesional, lalu melakukan riset dan pengabdian, dan diversifikasi program dan ekspansi. Lalu juga nanti Universitas Muhammad Nasir akan melakukan kemitraan dan kolaborasi strategi. Jadi untuk program strategi Universitas Muhammad Nasir yaitu berfokus pada akademik dan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan infrastruktur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian topik mengenai perjuangan dakwah Bilhal di masa sekarang dan masa depan. Saya Sintari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.